jauh dengan yang namanya kita manusia ini adalah angan-angan, dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kematian itu mendahului daripada seluruh angan-angan dan keinginan kita. Bahkan kematian itu adalah lebih cepat dari apa yang engkau khawatirkan tentang kematian. Lebih cepat, paling cepat datangnya adalah kematian, sehingga disebut dengan ajal, yakni segera datangnya. Sementara keinginan kita itu sangatlah jauh, sangatlah panjang. Paling jauh yang kita miliki ini adalah cita-cita. Ketika kita masih bujangan, ingin menikah. Ketika sudah menikah, ingin punya anak. Ketika sudah punya anak, ingin anak-anak kita besar, sukses semuanya. Lalu kemudian ada keinginan punya cucu. Ketika ingin punya cucu, ingin lihat cucunya sukses dan besar. Sebelum itu semuanya Allah cabut nyawa kita. Berapa banyak orang yang membangun rumah, yang rumahnya belum selesai, orangnya sudah meninggal. Berapa banyak orang yang kredit mobilnya belum lunas, orangnya mati. Berapa banyak orang hendak kawin, jujuran belum diantar, mati juga. Makanya segera kawin. Yang punya niat baik segerakan, karena terdahulu dengan kematian. Tidak ada yang lebih cepat daripada itu semua illal maut, kecuali kematian. Dan kita tidak ada yang tahu kapan kita mati, tidak tahu. Tidak ada yang tahu kapan waktu. Tidak harus dengan syarat sakit, tidak. Juga tidak harus dengan syarat tua dulu, enggak. Yang muda, yang anak-anak, yang bayi bisa mati. Kalau sudah Allah tetapkan mati, ya mati apalagi. Kematian itu satu, walaupun sebabnya banyak, tapi judulnya sama, mati. Oleh karena itu tidak ada satupun yang bisa lari daripada kematian. Yang kamu lari daripadanya, yulakikum, pasti kematian itu akan menemui. Oleh karena itu tanamkan niat. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, berikan kepada kita kesehatan, sehingganya nanti kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan setelah bulan Syawal kita bisa bertemu kembali di majlis ini. Majlis yang tiap malam Selasa mengeluarkan aroma wangian yang dicium oleh semua para malaikat-malaikat Allah. Semoga seluruh orang-orang yang istiqomah di dalam majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidupnya di dalam jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa keutamaan dan fadilah amaliyah agar kita itu diberikan oleh Allah kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi kulli yaumin 25 marratan", barang siapa orang yang setiap harinya membaca 25 kali. Apa yang dibaca? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Biasanya kita baca ini 5 kali setiap habis sholat. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadaku pada saat kematianku dan setelah kematianku. 25 kali dalam sehari semalam. Baginda Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang membaca doa ini, summa mata ala firasihi, kemudian orang tersebut mati walaupun matinya di atas kasur, di dalam kamar, a'tahullahu ajra syahidin,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Mulai hari ini jangan dilupakan. Habis sholat, setelah semua wirid baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 5 kali setiap habis sholat. Kalau dihitung kali 5 berarti jumlahnya 25 kali. Siapa yang istiqomah baca doa ini, walaupun matinya di atas kasur sekalipun, maka diberikan pahala oleh Allah seperti pahalanya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berperang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, karena kita sudah tahu bahwa dunia ini adalah hal yang fana, yang tidak akan kekal dan abadi, maka jangan jadikanlah dunia ini sebagai tujuan. Sungguh orang akan menyesal ketika menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Berapa banyak istana yang sudah ditinggalkan oleh para raja dan ratunya, padahal istananya dibangun dengan megahnya, dengan mewahnya, tapi kemana mereka semua? Para raja-raja, para penguasa telah meninggal dunia. Tidak ada yang kekal abadi. Oleh karena itu tujuan kita adalah akhirat, yang di dalamnya itu adalah kekal dan abadi. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu memang saat ini dia diberikan kesenangan oleh Allah, karena dunia itu surganya mereka. Jannatul kafir, dia dunia ini jannatul kufri. Tetapi akhirat itu baru surganya orang-orang yang beriman. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tetapi mereka orang-orang kafir hanya memilih kehidupan di dunia. Orang-orang yang beriman memilih kehidupan yang kekal dan abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Barang siapa orang yang kemudian, ini ada kemudian tanya, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak mikirkan dunia dan tidak jadikan dunia nanti saya miskin? Tidak, justru sebaliknya. Logikanya seperti itu. Dan ini diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man kana niyatuhul akhirata." Barang siapa orang yang hidupnya itu dengan niat untuk mencari kebahagiaan di akhirat, apapun, mau bekerja, cari nafkah, belajar, nuntut ilmu, punya pangkat, punya jabatan, sandarkan semuanya, niatkan untuk akhirat. Niatkan dulu untuk akhirat, jangan urusan dunia. Kalau dunia sebentar, receh, remeh, temeh dunia ini. Sebentar lagi habis sudah semuanya. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Barang siapa orang yang ada padanya itu niat untuk akhirat, jama'allahu samlahu, maka Allah akan berikan kepada dia kekuatan. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kebaikan untuknya. Kedua, waja'ala ghinahu fi qalbihi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluasan di dalam hatinya. Hatinya luas, hatinya senang, hatinya bahagia. Yang ketiga, wa'atathu dunya raghimatun, dan dia akan diikuti oleh harta kekayaan dunia. Ini janji Allah. Satu, diberikan oleh Allah kekuatan, hatinya diberikan kelapangan, dan hartanya mengikutinya. Dunia akan ikut dengan dia. Wa man kanat niyatuhud dunya, barang siapa orang yang niatnya hanya sekedar urusan dunia, punya pangkat, urusannya hanya gaji, bekerja apapun urusannya hanya duit, enggak ada embel-embel cari ridhonya Allah, enggak ada, dunia aja urusannya, maka farakallahu alaihi amroh, Allah akan persulit semua urusan. Jadi rumit semua urusan, ribet semua usaha, nggak ada enak-enaknya, nggak ada habis-habisnya masalahnya. Yang pertama. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan kemiskinan selalu membayangi di depan matanya.
kefakiran, kemiskinan, terus miskin. Walaupun dia punya banyak uang, tetap tidak akan pernah merasakan kenikmatan sebagai orang-orang yang kaya. Tetap miskin selamanya. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya itu harta kecuali yang sudah memang ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Ya artinya sudah ditetapkan, kayak apa lagi? Sudah memang jatahnya segitu, ya segitu. Kita kejar kayak apapun ya segitu. Makanya kemudian kalau orang itu sudah tahu bahwa takdir ini sudah dicatat oleh Allah fi lauhil mahfuz, tidak ada kesombongan bagi kita. Kita bisa jadi orang baik, ya memang Allah catat kita jadi orang baik. Tugas kita adalah berusaha untuk tetap menjadi orang baik tanpa harus merasa lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Kita tetap senang dengan majelis taklim, tetap senang dengan majelis zikir, tetap senang dengan majelis-majelis sholawat. Mudah-mudahan sampai matinya kita tidak jauh dari majelis-majelis yang demikian ini. Karena Nabi SAW memberikan gambaran, kata Nabi, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan, dan orang itu akan dibangkitkan sebagaimana ketika dia dimatikan oleh Allah SWT. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.